Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Roy Muharrar Faizin, semester 6, kelas HPIA. Di sini saya mau presentasikan tentang arbitrase merupakan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa dagang internasional. Latar belakang dari makalah ini, hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya cacat teknologi, sehingga transaksi dagang semakin berlangsung cepat. Batas-batas negara bukan lagi menjadi halangan yang transaksi. Ada beberapa motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum melakukan transaksi dagang internasional. Keunggulan suku Bugis dalam berlayar dengan hanya menggunakan perahu-perahu Bugis yang kecil telah mengarungi lautan luas hingga Malaya, sekarang menjadi wilayah Singapura dan Malaysia. Esensi untuk transaksi dagang ini merupakan dasar filosofis dari munculnya perdagangan, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa berdagang ini merupakan suatu kebebasan fundamental. Dengan kebebasan ini, siapa saja harus memiliki kebebasan untuk berdagang. Kebebasan ini tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan politik, sistem hukum, dan lain-lain. Piagam hak-hak dan kewajiban negara juga mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya dibaca oleh Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisri Nugraha, HPI semester 6, kelas A. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mas Roy yang mengenai pelaksanaan putusan arbitrase nasional. Yang pertama, putusan arbitrase final and binding. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Yang dimaksud dengan bersifat final adalah bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dalam hal pelaksanaan putusan, hal ini harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 30 hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, di mana lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau oleh kuasanya kepada panitera pengadilan negeri, dan oleh panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran. Dalam hal pemberian perintah pelaksanaan, maka ketua pengadilan negeri harus memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, para pihak menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan secara arbitrase. Yang kedua, persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Pengaturan pelaksanaan putusan internasional dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di mana pengaturan tentang arbitrase internasional di Indonesia terdapat pada pasal 65 hingga pasal 69 UU Nomor 3 Tahun 1999, yang antara lain menyebutkan bahwa putusan arbitrase internasional tersebut hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia jika putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis arbitrase. Terkait dengan perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa putusan arbitrase internasional ialah putusan arbitrase yang diputuskan di luar wilayah hukum RI. Putusan ini harus didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dan diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang ketiga, Kepres Nomor 34 Tahun 1981 tentang mengesahkan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award dan Perma Nomor 1 Tahun 1990 tentang cara pelaksanaan putusan arbitrase asing. Pengesahan untuk bergabung dengan ICSID telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang terikat mengakui dan melaksanakan eksekusi setiap putusan arbitrase asing. Namun demikian, dalam praktiknya eksekusi putusan arbitrase asing banyak yang gagal di depan pengadilan. Alasan pokok pengadilan menolak pengakuan dan pelaksanaan eksekusi tersebut misalnya tercantum dalam salah satu putusan Mahkamah Agung nomor 2944-PDT-1983 tanggal 29 November tahun 1984. Dengan pertimbangan penolakan eksekusi yang dicantumkan dalam putusan tersebut antara lain, meskipun sudah ada Kepres Nomor 34 Tahun 1981, menurut Mahkamah Agung, sesuai dengan praktik hukum yang berlaku, diperlukan lagi peraturan pelaksanaan tentang tata cara eksekuatur. Selain itu, pandangan Mahkamah Agung masih berpendapat bahwa tanpa peraturan pelaksanaan, pengadilan Indonesia tidak dapat menilai dan mempertimbangkan apakah putusan hukum atau ketertiban umum yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional tahun 1958. Yang pertama, arti putusan arbitrase internasional dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 Konvensi New York tahun 1958. Dalam pasal ini dijelaskan yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional adalah putusan-putusan yang dibuat di wilayah negara lain dari negara tempat di mana pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atau atas putusan arbitrase yang bersangkutan tersebut diminta. Berdasarkan pasal tersebut, maka yang menjadi syarat utama suatu putusan arbitrase dikatakan sebagai putusan arbitrase internasional adalah putusan arbitrase yang dibuat di luar negara dari negara yang diminta pengakuan dan eksekusi lebih. Syarat lain untuk menentukan suatu putusan tersebut harus mengenai perselisihan yang timbul antara perseorangan atau badan hukum. Dalam hal pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam pasal 62 ayat 2 UU Arbitrase, maka alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk menolak eksekusi putusan arbitrase yang secara limitatif ditentukan adalah: yang pertama, arbiter memutuskan melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya. Yang kedua, putusan arbitrase bertentangan dengan kesusilaan. Yang ketiga, putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum. Yang keempat, keputusan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sengketa tersebut bukan mengenai perdagangan. Yang kedua, sengketa tersebut bukan mengenai hak yang menurut hukum dikuasainya sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Yang ketiga, sengketa tersebut bukan mengenai hal-hal yang menurut perundang-undangan dapat dilakukan perdamaian. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual. Penyelesaian sengketa arbitrase di BAM HAKI adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di bidang HAKI yang didasarkan pada perjanjian tertulis oleh para pihak dan diselesaikan menurut ketentuan dan prosedur BAM HAKI dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Permohonan tersebut dikomunikasikan dengan lawan. Kemudian para pihak memilih arbiter atau bidang-bidang yang dapat ditangani oleh BAM HAKI, antara lain paten merek, indikasi geografis, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu,
rahasia dagang, varietas tanaman, serta bidang lainnya yang terkait dengan haki. Perjanjian arbitrase selanjutnya didaftarkan di pengadilan. Pihak yang dimenangkan bisa meminta jurusita untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan kewajiban sesuai putusan. Dengan kekuatan pengadilan, seseorang bisa memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajiban sesuai putusan. Sebagai bentuk alternatif dan arbitrase institusional adalah arbitrase ad hoc. Dalam pengertian ini yang dimaksud arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang tidak diselenggarakan atau tidak melalui suatu badan atau lembaga arbitrase tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Nanti akan dilanjutkan dengan penjelasan Mas Rohi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kesimpulan makalah di atas ialah arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan oleh perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 mengatur para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negara. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.